Bab 4531. Mutiara spiritual membentuk formasi. Hanya 100 tahun, aku bisa menunggunya. Aku harus memberitahu kamu bahwa kamu bukan lawan dalam kompetisi secara terbuka. Roh pedang penyangkal iblis berkata dengan bangga. Cih, kalau soal kebijaksanaan, kamu masih ketinggalan jauh. Kura-kura hijau juga melawan, tidak mau mengalah sama sekali. Pada saat yang sama, kedua orang itu juga sedikit penasaran dengan metode kompetisi seperti apa yang dibicarakan Erik. Tapi begitu menoleh, kura-kura hijau hendak ingin bertanya, di depan matanya langsung terasa kabur. Erikin yang awalnya berdiri di samping dan menyirami pohon spiritual persik dengan hati-hati, sudah duduk bersila di kejauhan, menutup matanya dan mulai berlatih. Apa yang terjadi? Kura-kura hijau melototinya tiba-tiba. Jika kecepatan sangat cepat, ini masih tidak berarti apa-apa. Tapi dirinya bahkan tidak merasakan apapun, kapan Erik bergerak menjauh. Seolah-olah Erik mempelajari semacam teleportasi, dapat melakukan perjalanan melalui ruang hampa tanpa meninggalkan jejak apapun. Roh buta, apa kamu barusan melihat bagaimana bocah Qin duduk? Dia jalan ke sana dan duduk, memangnya ada cara lain? Roh pedang penyangkal iblis berkata dengan nada menghina. Benar saja, kamu yang buta. Hui, aku lupa kamu dan bocah Qin adalah satu tubuh, apa yang bisa kamu lihat? Pada saat yang sama, di atas laut darah, sebuah bayangan darah melewati kedalaman tanah warisan. Bayi iblis, panggil majikanmu keluar dan temui aku. Evan mendarat di pusat jalur pegunungan, melihat bayi iblis berjalan keluar menyambutnya, dia berkata dengan wajah dingin. Senior Evan, silakan kembali. Majikan masih dalam pelatihan tertutup. Tidak ada yang boleh mengganggu, bayi iblis itu tersenyum. Kalau begitu kamu katakan padaku dulu, apa gunanya aku menghabiskan 10 tahun mengatur piringan formasi yang dibawa oleh majikanmu? Evan berkata. Ini, tidak boleh dikatakan, bayi iblis berkata. Lalu dalam 100 tahun terakhir, aku sudah datang ke sini 3 kali, setiap kali Toby selalu dalam pelatihan tertutup, beritahu aku kapan dia akan keluar, boleh kan? Evan menekan amarahnya. Aku juga tidak bisa mengatakannya. Sial, jika kamu tidak memberitahuku, hari ini aku akan mencari tahu dari Toby, minggir. Kemarahan yang sudah terkumpul selama 1 abad meledak dalam sekejap. Semburan energi iblis menerbangkan bayi iblis yang menghalangi jalan. Evan langsung melangkah menuju peron di puncak gunung. Aku ingin bertanya, apa yang Toby rencanakan secara diam-diam? Meninggalkan tempat ini bukan urusanku sendiri. Dia sebenarnya mau pergi atau tidak? Senior, kamu tidak boleh pergi. Setelah bayi iblis menstabilkan sosoknya, dia buru-buru mengejar dengan wajah pahit. Namun, saat Evan berjalan ke tepi peron, sesosok muncul di anak tangga teratas peron. Senior Evan, kenapa kamu begitu marah? Toby, kamu akhirnya muncul juga. Evan tiba-tiba tercerahkan, Toby di depannya sepertinya telah berubah, tetapi rasanya juga seperti tidak berubah. Intinya, seperti berkurangnya energi iblis dan liar, dia semakin tidak dapat diprediksi dan misterius. Maaf majikan, aku tidak bisa menghentikannya. Bayi iblis berlari kemari dengan gugup. Tidak apa-apa, aku baru saja meninggalkan pelatihan. Ngomong-ngomong, Senior Evan, bagaimana situasi di luar sekarang? Toby tersenyum dan mengundang Evan ke atas peron. Pencarian tidak berjalan dengan baik, Evan berkata dengan wajah dingin. Setelah jaring darah dikerahkan, memang ada 1 orang yang tertangkap. Selain itu, tidak menemukan apa-apa lagi. Selama periode waktu ini, jaring darah memang menangkap tempat tertentu, kadang-kadang ada fluktuasi Reiki yang sangat langka.
Tapi fluktuasi ini sangat tersembunyi, tidak bisa diperkirakan lokasi akuratnya sama sekali. Tidak bisa tahu lokasi akuratnya. Aku bisa menemukannya, Toby berkata. Aku sendiri sudah mencari 6-7 kali, tapi tidak menemukan orang ini. Evan mengerutkan kening. Dia jelas curiga dengan kepercayaan diri Toby. Selang beberapa waktu, keduanya sampai di langit di atas wilayah laut. Fluktuasi aura sudah muncul berkali-kali dalam radius ribuan mil ini. Aku sudah mencari berkali-kali dari langit ke bumi, tetapi belum menemukannya. Evan menjelaskan. Benda ini bisa digunakan untuk mencari orang. Melihat Toby mencabut segel Raja Dewa Bintang, jantung Evan berdegup kencang. Tentu saja, ini adalah salah satu pencapaian penelitianku selama seabad. Toby tersenyum, reiki di tangannya berputar, segel Raja Dewa Bintang menyala dan segera kembali normal. Toby langsung menutup matanya. Benar saja, ada seseorang di sana. Ayo pergi, orang ini ada di sini. Setelah waktu sebatang dupa, keduanya berada di atas pulau bergelombang lagi. Orang ini ada di pulau ini, Toby berkata. Apa kamu yakin? Aku datang ke pulau ini 2 tahun lalu dan benar-benar sudah menggeledah semuanya. Evan berkata dengan ragu. Panggil pelayan darahmu kemari dan hancurkan pulau ini. Toby menatap ke bawah dengan tenang. Setelah beberapa saat, segerombolan monster dan pelayan darah hampir menutupi langit. Di bawah kendali Evan dan bayi iblis, orang-orang ini memainkan berbagai ilmu sihir, terus mengguncang pulau terpencil. Bumi bergetar dan laut mendidih. Asap terus melonjak naik ke langit. Di mata Evan Hu, pulau itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gunung-gunung bergelombang, kemudian rata dengan tanah runtuh, berangsur-angsur turun di bawah permukaan laut, dan menjadi karang tersembunyi di bawah laut. Tapi Toby tidak berhenti. Monster dan pelayan darah masih membombardir lautan darah telah membentuk ruang hampa air laut dan kesulitan menghancurkan dasar pulau secara bertahap meningkat. Evan menjadi semakin curiga. Mungkinkah Toby mengira ada seseorang yang bersembunyi jauh di bawah tanah? Tetapi jika demikian, selama orang ini keluar dari dasar tanah, dia pasti akan mengetahui bahwa dia sudah ketahuan oleh dirinya atau manusia darah di laut. Meskipun berlatih di bawah tanah, harusnya masih bisa merasakan jaring darah. Bum bum bum. Saat pulau itu hancur beberapa kilometer. Wong. Pupil mata Evan langsung menyusut. Cahaya reiki tiba-tiba menyala di celah batu, seolah-olah ada semacam permata yang tersembunyi di sana. Di sini, harusnya tidak ada benda seperti itu. Yang lebih aneh lagi, benda ini jelas milik seorang kultivator, tetapi kerohaniannya sama sekali tidak bisa dirasakan. Saat cahaya terang muncul, langsung memblokir serangan monster. Pukul di tempat lain, Evan berteriak. Monster itu berbalik, di area lain, tak lama kemudian permata lain menyala. Saat jangkauan serangan meningkat, semakin banyak permata yang muncul, setelah semua kedalaman tanah dibombardir. 99 permata muncul jauh di dasar pulau, semua terhubung secara sering membentuk segel misterius. Permata ini memblokir pencarian jaring darah dan memblokir kekuatan kerohanian. Bahkan karena terkubur jauh di bawah tanah, jadi tidak dapat ditemukan kecuali menghancurkan pulau ini. Benar-benar metode yang ampuh. Tidak heran aku belum bisa menemukannya selama 100 tahun. Evan terlihat sedikit murung. Sekarang harus bagaimana? Hancurkan langsung. Toby mengangkat tangannya. 100.000 monster berbalik dan terbang di atas tempat di mana permata berada. Boom! Monster-monster ini menyerang bersama, cahaya reiki yang menakutkan mengalir turun. Dan saat berikutnya,
Ribuan cahaya menembus dari arah bawah permata. Sama seperti matahari terbit yang menembus awan gelap, seberkas demi seberkas cahaya kecemerlangan menghilangkan semua metode iblis. Kemudian, sosok yang dipenuhi cahaya peri perlahan melayang keluar dari bawah dasar pulau. Cahaya ini cerah dan suci, kemanapun sosok itu lewat, iblis monster mundur ketakutan. Bersambung.